Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman. Mari kita bicarakan perusahaan-perusahaan besar ya. Boleh dong. Bukan mau gaya-gayaan. Cuma kalau saya pakai contoh perusahaan besar, Anda kenal, saya kenal, Pak. Tapi kalau pakai perusahaan kecil-kecil, nanti kita bingung, Pak. Yang mana ya? Yang mana ya gitu. Ini sebetulnya judulnya Growth Share Metric. Jadi kita mau petakan ya. Seumpama kita jadi pengusaha konglomerat besar gitu ya. Atau kita bekerja di dalamnya. Jadi kita tahu kira-kira perusahaan di mana kita bekerja itu termasuk yang star, ya kan? Bintang, atau sapi perah, cash cow, atau dog, anjing, atau question mark atau tanda tanya. Asik ini, nanti kita bahas ya. Namun terlebih dulu kita mau highlight dulu beberapa perusahaan besar yang insya Allah Anda kenal. Oh iya, ini yang namanya BCG atau Boston Consulting Group ya, Metric. Jadi BCG Matrix gitu. Jadi matriknya yang buat itu BCG, Boston Consulting Group. Ini patut saya sampaikan untuk menghargai penemunya gitu. Karena sebaik apapun, sejelek apapun, selemah apapun, ini tetap ada manfaatnya bagi kita untuk menganalisa situasi dan kondisi perusahaan. Ini saya baca beberapa artikel di internet itu, tapi antara lain saya baca di tulisannya Binus University. Terima kasih, ini Juni 2019. Nah, di Boston Consulting Group itu yang menulis itu, yang mengemukakan pendapatnya adalah Bruce Henderson 1968. Jadi ini udah lama teman-teman. Jadi tapi saya yakinkan dengan tahu gambaran metrik ini, insya Allah kita bisa tahu kalau kita punya usaha atau kalau kita jadi profesional ya. Jadi ada gambarannya. Nah, nanti kalau saya ini hanya mancing aja. Jadi mancing pemikiran bareng-bareng untuk lebih kritis. Nggak apa-apa kita jadi staff saat ini, kita jadi manajer saat ini, nggak masalah. Atau udah pensiun ya. Tapi kita tahu ya, kita tahu. Yang pertama, ini urutan pertama, bukan berarti nomor 1 ya, adalah PT Pura Barutama Kudus, Pak. Pabrik kertas. Dia bikin kertas uang. Tapi dia tidak membuat uang ya. Dia tidak mencetak uang, tapi dia membuat bahan baku untuk kertas uang ke peruri. Dia juga bikin kertas security, Pak. Jadi kertas security, kertas berpengaman. Kertas khusus juga buat, kertas yang ada watermarknya gitu, dia buat. Benang pengaman, Pak, seperti yang di uang itu, uang kartal, sertifikat, cek, dan kitab suci. Itu. Dia juga membuat sistem anti pemalsuan. Untuk apa? Paspor,
untuk apa? Visa, untuk apa? Sertifikat dan label pengaman untuk barang-barang stok itu. Dia juga ada divisi namanya Smart Teknologi PT Pura ini ya, untuk membuat ATM Pak, kartu ATM, kartu tol Pak, itu yang dia buat itu. Dia juga membuat percetakan dan kemasan-kemasan, kayak untuk produk-produk Denko gitu, Jarum, itu kemasan-kemasannya dia buat. Kertas yang diproses lebih lanjut menjadi stiker gitu, stiker itu dia juga buat. Mengolah lebih lanjut juga plastik Pak, plastik. Kertas untuk rokok, kertas yang untuk rokok itu Pak, itu dia buat. Dia juga membuat mesin Pak, mesin beras, mesin pengupas gabah menjadi beras, itu juga dia buat. Tapi itu hanya contoh aja, beberapa dia buat lagi model mesin yang lain. Dia juga mensuplai konstruksi jalan raya ya. Itu highlightnya Pura Barutama dulu. Yang nomor 2 itu saya highlightkan yang masih di Kudus ya, pabrik rokok Sukun. Pabrik rokok Sukun ini pertama usaha rokok ya. Kedua dia punya pabrik tekstil. Ketiga dia punya juga percetakan. Dia punya usaha-usaha lain tapi tidak terlalu terekspos gitu. Yang ketiga ini cukup raksasa juga, yaitu Trans Corporation. Transcorp ini di bidang keuangan dia punya Bank Mega dan derivatifnya. Jadi dia punya Bank Mega juga, Bank Syariah, dan beberapa finansial yang berdampingan dengan Bank Mega. Dia juga media Pak, dia juga di bidang media, yaitu Trans TV dan beserta lain-lainnya. Dia juga masuk di bidang pariwisata. Transcorp juga masuk ke dalam hiburan dan properti. Transcorp juga masuk dalam dunia retail Pak, seperti Indomaret, Alfamaret gitu. 1, 2, 3. Sekarang yang keempat Pak. Yang keempat adalah ini Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Jadi ini Pak Asep ini dari Jawa Timur Pak, punya Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Dari hasil haji dan umroh itu dia dirikan untuk pondok pesantren. Nah, kemudian dia juga punya Institut Kiai Haji Abdul Halim. Nah, ini usahanya Pak Asep Saifuddin Halim. Berikutnya adalah Mako Group, MAKKO, Mako Group. Ini Christopher Sebastian. Itu dia produksi dan distribusi kaca film. Mereknya Masterpiece. Dia juga memproduksi karpet mobil. Dia juga membuka usaha perawatan mobil. Mako Group ini juga menjadi distributor merek lainnya, seperti kaca mobil 3M gitu, 3M ya. Mako Group ini juga bisnis kuliner Pak. Dia punya 5 outlet. Kemudian
dia juga memberikan layanan kepada bengkel-bengkel perawatan mobil. 4 ya. Yang kelima, Bob Sadino. Bob Sadino itu satu, punya Camchick, Kemayoran Chicken. Dia juga punya Camfood. Kalau Camfood itu di luar ayam, jadi ada daging, ada macam-macam. Food ya, makanan. Dia juga punya Cam Farm, jadi Kemayoran Farm, pertanian. Juga Pak Bob Sadino ini punya The Mansion ya, Mansion ya, Kemang. Itu adalah apartemen, pusat belanja, dan perkantoran. Pak Bob Sadino ini juga punya peternakan ayam telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, Pak, yang baru-baru ramai ini, Sritek, Pak. Sritek itu pertama tekstil. Ternyata dia juga punya kertas, Pak, pabrik kertas. Dia terjun di bidang kertas. Dia juga mengelola perhotelan. Dia juga mengelola perdagangan internasional. Dia juga punya GOR Sritek. Dia juga punya museum. Yang terakhir itu adalah Jarum, Pak. Jarum Group. Jarum selain rokok, Jarum dia juga punya Bank Sentral Asia. Dia juga punya retail, sama, punya seperti Indomaret ya, pusat belanja gitu. Dia juga punya pabrik elektronik. Dia juga punya perkebunan. Dia juga punya teknologi. Punya teknologi. Kemudian punya juga media, Pak. Dia juga punya industri makanan dan minuman. Nah, kita review dulu sedikit ya. Review dulu. Kalau saya lihat dari Jarum, dari bawah nih, itu core kompetensinya, core bisnisnya itu adalah sigaret kretek. Jadi rokok, Pak. Meskipun BCA itu besar, tapi dia menanamkan saham ke BCA dan yang lain-lainnya itu karena adanya sisa kas hasil usaha dari rokok. Jadi dia mengembangkan bisnis lainnya itu berasal dari keuntungan yang diperoleh dari core bisnisnya di rokok. Sritek sama juga, Pak. Core bisnisnya adalah tekstil. Lalu dia terjun ke kertas, hotelnya juga hanya di Jogja kok, Pak. Ya. Perdagangan internasional. Kalau perdagangan internasional kan hanya jadi jasa aja kan, Pak. Bikin GOR ya di Solo aja gitu. Museum ya. Mungkin ini CSR aja. Jadi core bisnisnya adalah tekstil. Bob Sadino, kalau saya lihat ini core-nya ya ayam, Pak. Chicken. Camchick dulu, Pak. Baru dia dapat keuntungan dari chicken, lalu dia berkembang mendirikan food, berkembang lagi mendirikan farm, dan yang namanya mansion Kemang, apartemen dan pusat belanja itu adalah sisa kas yang diperoleh dari usahanya yang terdahulu. Jadi itu akumulasi, Pak. Mako Group. Nah, kalau Mako Group ini Pak Sebastian ini, Christopher Sebastian, itu core-nya otomotif, Pak. Core-nya otomotif. Mulai dari distribusi kaca film sampai karpet mobil, perawatan mobil, dan kalau kuliner ini
nggak besar lah, nggak sebesar yang otomotifnya. Kemudian Pura Barutama. Pura Barutama meskipun dia masuk ke konstruksi jalan raya, meskipun dia buat mesin, meskipun dia masuk ke plastik juga, tapi dari divisi yang dia punya itu kebanyakan adalah kertas. Jadi spesialisasi dari Pura Barutama adalah kertas. Nah, kalau Pak Asep Saifuddin Kalim ini adalah bidang pendidikan, core-nya adalah pendidikan, nggak jauh-jauh dari itu. Sedangkan Transkop ini saya belum dapat benang merahnya ini, dia core-nya di apa nggak kelihatan. Sebab kalau bank itu rata-rata itu adalah fokus Pak, spesialis. Jadi kalau bank dalam grup konglomerat itu biasanya lahirnya belakangan, tapi dia awalnya punya apa dulu, jadi belum bank. Karena bank ini sifatnya dia kan jasa Pak, jadi manufaktur dulu, nanti ada perdagangan, baru yang ketiga adalah jasa. Jadi kalau dia mendirikan bank itu kemudian hasilnya untuk membuat pabrik dan seterusnya itu nggak bisa. Dan rokok sukun ini juga core-nya di sukun, di rokok gitu. Nah, sekarang kita bahas ke matrik. Matrik itu yang kita tentukan faktornya dari relatif market share dan market growth. Maksudnya gini, jadi perusahaan tadi ya, dalam grup tadi ya, katakanlah Jarum ya, Jarum bikin perkebunan kelapa sawit gitu. Beli perkebunan kelapa sawit. Nah, ini perkebunannya Jarum ini itu market share-nya berapa persen dibandingkan dengan para pemain-pemain sawit yang ada gitu seluruh Indonesia, atau misalkan dia di Sumatera gitu, seluruh pulau Sumatera itu dia makan porsi berapa persen. Nah, market growth adalah apakah kelapa sawit itu sedang naik daun, sedang prospeknya naik gitu. Jadi kalau market share-nya tinggi, prospeknya sawit lagi naik, itu berarti perusahaan itu adalah star, adalah bintang gitu. Karena dia market share-nya tinggi di dalam industri yang sedang up ya, yang sedang naik, yang sedang growth gitu. Nah, tapi kalau anak perusahaan yang dibeli atau dikelola oleh Jarum adalah dalam kondisi market share-nya tinggi gitu ya, tapi growth-nya rendah, growth-nya marketnya itu rendah ya. Misalnya tadi kelapa sawit tadi, jadi market share-nya tinggi, dia mungkin separuh dari pemain kelapa sawit itu Jarum punya, tapi kelapa sawit itu sudah senja, sudah menurun, tidak growth lagi, semua kelapa sawit lagi tidak disukai orang gitu, sudah mulai ada produk pengganti gitu. Maka itu namanya dog, atau perusahaan itu dalam kondisi seperti dog, seperti anjing. Sebenarnya baik, tapi di tempat yang sedang turun gitu. Nah, kalau market share-nya rendah gitu, market share rendah nih, kemudian market growth-nya rendah juga, itu namanya sapi perah Pak.
gitu. Jadi yang dimaksud rendah ini termasuk juga lagi menurun, Pak, gitu. Itu sapi perah, dia menjadi supplier cash kepada perusahaan lain dalam satu grup. Nah, kita bahas satu-satu. Star atau bintang ya. Bintang tadi saya bilang pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhan pasarnya tinggi. Contoh Honda, Pak. Honda pangsa pasarnya itu dominan, Pak. Dia hampir separuh lebih itu sepeda motor itu dikuasai oleh Honda. Nah, pertumbuhan orang membutuhkan sepeda motor itu masih tinggi, Pak. Rokok Jarum, rokok juga sama, Pak. Itu Jarum itu market share-nya udah besar. Kemudian sampai saat ini belum ada larangan merokok. Nah, pertumbuhan pasarnya pesat, peminatnya banyak gitu. Star ini. Jadi salah satu strateginya untuk Star itu adalah tahan, Pak, hold gitu. Jangan terlalu yang penting tidak turun gitu. Yang penting dijaga aja, stabil aja. Jangan ekspansi terlalu berlebihan. Pertahankan konsumen yang ada aja. Jadi kan tadi pangsa pasarnya udah tinggi, pertumbuhan tinggi. Jadi jangan nafsu, Pak. Gampangannya ngomong jangan nafsu. Yang penting jaga kepuasan terhadap klien yang ada. Nah, mungkin kalaupun perlu ada program-program pemasaran, itu baik juga ya. Tapi jangan terlalu ambisius, ambil saja dari pendapatan yang tinggi, sisihkan untuk pemasaran itu. Nah, pertanyaannya, dalam kondisi Star itu apakah market ini yang sedang tumbuh ini akan terus tumbuh atau nantinya sebentar lagi menurun? Ini memang harus hati-hati. Yang kedua adalah cash cow, sapi perah. Itu biasanya produk-produk lama, Pak. Pengembangannya udah maksimal. Contoh Aqua, Pak. Aqua masih dominan, Pak. Aqua masih 60-70% mangsa pasarnya. Tapi relatif cenderung semakin menurun. Nah, ini seturun-turunnya Aqua itu masih 60-70%, Pak. Jadi masih menghasilkan banyak kas. Nah, jadi memang cash cow ini dalam masa-masa panen, Pak. Tapi sebentar lagi akan terjadi penurunan. Sekarang yang namanya orang buat air dalam kemasan sudah banyak yang bisa, Pak. Jadi apalagi teknologinya udah lebih maju-maju. Nah, jadi mendingan dana kasnya digunakan untuk disuplai kepada yang star, yang lagi mau naik. Jadi kalau Aqua ini udah turun ya, yang contoh yang udah turun di cash cow, nanti di grup yang lain Anda lihat aja yang cash cow-nya siapa gitu. Nah, ini memang cash cow ini kenapa disebut cash cow? Karena itu merupakan sumber keuangan, Pak. Pertahankan aja kualitasnya. Yang penting bertahan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dog, Pak. Dog ini kan tadi market share-nya tinggi ya, Pak. Tapi market growth-nya rendah. Pertumbuhan pasarnya rendah gitu. Itu produknya
kurang diminati Pak, jadi penjualannya rendah, ini mendingan divestasi aja Pak, karena seefisien apapun perusahaan ini, semaksimal apapun, karena memang produknya sudah kurang diminati pasar, mungkin karena teknologi gitu Pak, kayak produk-produk CD compact disc itu kan sudah nggak laku lagi Pak ya, produk-produk apa sih, laptop gitu kan, komputer PC gitu, jadi sudah apa namanya, tidak diminati lagi oleh masyarakat, jadi mending lari aja, tinggalkan saja bisnisnya. Yang berikutnya adalah yang tanda tanya ini Pak, question mark, itu biasanya produk baru Pak, minat masyarakat tapi tinggi, penjualan masih rendah saat ini, bisa berpeluang menjadi star ya kan? Bisa dibangun menjadi star, contohnya kayak Cleo Pak, Le Minerale itu kan naik, pucuk daun itu kan sudah mulai menyaingi testosterone gitu. Ini kalau memang trennya bagus itu disupport aja, nanti kasnya dari Kesco tadi Pak, saya suntik tuh. Nah demikian kira-kira pengelompokan perusahaan di dalam sebuah grup. Jadi Anda lihat aja apakah perusahaan di mana Anda bekerja itu merupakan star, merupakan dog, merupakan Kesco, atau merupakan question mark. Masing-masing ada peluang-peluangnya sendiri-sendiri. Kecuali yang dog ya, itu kan disarankan untuk divestasi aja, dijual aja gitu. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa bekerja dalam perusahaan yang sudah mau dijual gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada komen-komen silahkan ditanyakan di remark atau di kolom komentar aja ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.